Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini bertemu lagi dengan saya Agus Andriansyah di channel YouTube AIengineer.id. Kali ini kita akan membedah buku tulisan saya, yaitu Ngoding Python itu seru mulai dari nol sampai bisa, teman-teman. Dan saya menulis buku ini bermula dari saya sering kunjungan dengan sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, maupun juga SMA. Saya bertemu dengan anak murid, siswa, bahkan juga guru. Di sana mereka mengeluhkan bahwa mereka tidak mengerti tentang codingan itu seperti apa. Nah, dengan hadirnya saya bertemu dengan mereka, saya menjelaskan bahwa ngoding itu seru. Dan semua jurusan, program, studi, dan lain sebagainya bisa belajar codingan karena codingan saat ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku ini teman-teman, yang pastinya ada 9 bab yang saya tulis. Yang pertama adalah apa itu coding dan kenapa kita harus belajar. Di codingan ini kita akan belajar tentang kehidupan sehari-hari. Saya menulis buku ini betul-betul dengan bahasa yang sangat sederhana, yang mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh semua kalangan gitu ya. Dan di buku ini teman-teman, saya juga memberikan tugas singkat serta jawabannya yang bisa teman-teman tonton pada channel YouTube ini. Teman-teman bisa membeli buku ini di penerbit Dipublish atau bisa kunjungi di www.penerbitdipublish.com. Harga bukunya cuma Rp79.000. Oke, kita akan mengulik gitu ya, melihat per babnya apa saja yang saya tulis dalam buku ini. Yang pertama, babnya kita tadi akan belajar mengenai apa itu coding. Lalu yang kedua, kita harus menginstal program-program ataupun juga software yang akan kita gunakan dalam codingan ini. Dan yang pastinya sebenarnya saya tidak mengharuskan teman-teman untuk membeli laptop yang speknya sangat tinggi ataupun juga smartphone atau gadget yang lainnya yang harganya cukup mahal. Pastikan teman-teman punya laptop standar saja, yang biasa-biasa saja. Yang penting laptopnya ada internet, ada Chrome ya, yang bisa buka internetan. Apakah bisa ngoding tanpa laptop? Bisa. Kalau teman-teman hanya ada tablet, bisa. Tidak ada tablet, apakah bisa punya smartphone? Bisa, gitu ya. Yang penting ada internet dan juga media pembelajarannya, karena kita tidak perlu menginstal aplikasi-aplikasi yang terlalu berat, gitu ya. Oke, di bab selanjutnya yaitu kita akan membangun program seperti membangun rumah. Nah, kalau kita membangun rumah, artinya punya pondasi-pondasi awal. Kita siapkan bahan-bahan untuk membangun rumah tersebut sampai pada akhirnya menjadi rumah yang indah. Begitu juga dengan pemrograman. Lalu di bab 4 kita akan belajar kontrol alur pemrograman. Ada bab 5-nya menyusun kode seperti function. Kemudian di bab selanjutnya kita akan belajar penanganan error. Kemudian di bab 7-nya kita akan mencoba langsung ngoding tanpa harus download software. Kita ngodingnya lewat website saja. Lalu di bab 8 kita akan belajar cara membuat aplikasi Python untuk anak sekolah. Nah, jadi di bab 8 ini itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi dengan bahasa pemrograman Python yang saya tulis, yang pastinya ada sistem-sistem yang berguna untuk sekolahan teman-teman. Yang pertama ada sistem absensi sederhana. Yang kedua ada pustaka digital mini. Nah, pustaka digital mini ini adalah perpustakaan yang awalnya acut kadut, misalnya berantakan, lalu kita mau cari buku-buku tersebut dengan tata letak yang kurang rapi begitu. Dengan adanya sensor kita buat gitu ya. Kemudian kita ada barcode-nya.
maka pustaka digital mini ini akan lebih mudah untuk melihat di mana letak buku tersebut. Nah, kemudian ada kas kelas sederhana. Nah, kas ini seperti kita menabung gitu ya, atau berhubungan dengan bendahara, dengan keuangan. Nah, kalau dengan adanya aplikasi ini, maka bendaharanya akan lebih mudah menginput data tersebut. Jadi tidak ada kekurangan atau kelebihan dalam pembayaran. Nah, selanjutnya juga di bab 9 ada konseling siswa. Saya terapkan di buku ini aplikasinya. Bahkan yang terakhir sampai ke UMKM atau ke kantinnya. Saya tuliskan kode-kode proyek Python dengan cetak label harga dan barcode untuk kantin. Jadi lengkap semua 9 bab buku ini. Teman-teman bisa langsung membelinya begitu ya, atau teman-teman kalau tidak bisa membelinya bisa ditemukan di Google Play Store. Lalu cari buku saya di sana yang berbentuk PDF gitu ya. Oke. Nah, di bab pertama kita akan belajar tentang apa itu coding dan kenapa harus kita mempelajari coding tersebut. Saat ini era sudah berkembang, perubahan sangatlah pesat gitu ya. Jadi kalau teman-teman hanya memanfaatkan teknologi-teknologi untuk bermain game saja, kemudian teman-teman hanya memanfaatkannya untuk yang tidak baik gitu ya, sangat-sangat salah gitu ya. Coba teman-teman mempelajari internet, kemudian dengan teknologi-teknologi yang mumpuni dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama penjelasan tentang coding. Coding itu apa yang ada di dalam benak teman-teman? Pernah nggak teman-teman berpikir seperti ini? Kenapa ya ketika kita main handphone, main gadget teman-teman, lalu kita scroll sosial media kita seperti Instagram ataupun TikTok gitu ya, kok bisa gitu loh? Gimana caranya robot ini bisa jalan sendiri tanpa disuruh gitu loh? Kemudian aplikasi nilai ujian yang tiba-tiba tahu siapa yang dapat 100, misalnya siapa yang dapat nilai rendah atau harus belajar lagi. Nah, semua itu ada algoritmanya. Ketika misalnya kita mau cari sesuatu barang di sosial media atau di marketplace, maka dia akan muncul terus-terusan. Nah, algoritma itu tentu harus dijalankan dengan berdasarkan kode. Itulah yang disebut dengan coding gitu ya teman-teman ya. Nah, pastinya semua itu karena ada coding di balik layar. Apapun itu, tanpa terkecuali dengan bahasa pemrograman atau bahasa komputer tadi. Nah, sehingga kalau kita perhatikan bahwa coding itu kalau kita artikan yaitu sebuah instruksi, teman-teman. Instruksi yang diberikan, instruksi yang diberikan kepada siapa? Kepada komputer, kepada gadget kita, gitu ya. Kepada komputer. Kepada komputer dengan bahasa pemrograman. Apakah komputer itu bisa mengerti dengan bahasa kita sehari-hari? Bisa saja menggunakan bahasa Python, gitu ya. Kalau di episode selanjutnya kita belajar bahasa pemrograman HTML, ada CSS untuk membuka website gitu ya. Nah, tapi kalau untuk coding fokusnya pada bahasa pemrograman Python, ini lebih mudah karena dia menggunakan bahasa sehari-hari, teman-teman ya. Instruksi yang diberikan kepada komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya, kita kasih contoh nih. Contoh bahasa pemrograman yang bisa teman-teman pahami. Yang pertama yaitu bahasa Python. Bahasa Python itu hampir semua perusahaan,
kalau teman-teman pengen jadi machine learning, deep learning, mau belajar tentang hal tersebut, maka bahasa yang digunakan pemrogramannya adalah bahasa apa? Python. Ada juga bahasa C++, ya kan? Ada juga bahasa JavaScript yang kemarin kita pelajari bersama-sama. Nah, apakah semua bahasa yang kita kenal atau yang kita ketahui perlu kita pelajari semuanya? Ya tidak perlu. Mana yang teman-teman rasa sesuai dengan hati nurani teman-teman? Oh, saya ini lebih sukanya bahasa Python karena bahasa Python itu bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh manusia dan implementasinya juga mudah tanpa harus ribet gitu ya. Nah, di buku ini nanti dijelaskan. Nah, jadi bahasa pemrograman, instruksi, ini ibaratkan kayak kita minta tolong sama teman kita. Misalnya, Andre, tolong dong buatkan saya susu gitu. Nah, membuat susu di dapur gitu ya, itu ada instruksinya gitu loh. Jadi bagaimana cara membuat susu tersebut? Apakah tiba-tiba susunya ada? Tidak, tetapi ada alurnya. Yang pertama kita harus panaskan airnya dulu, lalu kita tuangkan bubuk susunya ke dalam gelas, kita tuangkan airnya, lalu diaduk, lalu disajikan. Begitu juga dengan bahasa pemrograman. Oke. Nah, logikanya lebih enak gitu ya, yang saya jelaskan tadi. Kita tuliskan di sini. Konsep coding dengan langkah-langkah komputer tadi ya, itu sangat memudahkan kita dalam implementasinya. Proses daripada coding atau alur kayak gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita contohkan seperti satu, kita panaskan air ya kan. Yang kedua, kita masukkan bubuk ya, bubuk susu tadi, bubuk susu. Kemudian yang ketiga, kita tuangkan ya air hangat tadi, tuangkan air hangat. Lalu yang keempat yaitu mungkin kalau mau tambahkan gula ya kita tambahkan gula gitu ya. Nah, ini perlu teman-teman, langkah-langkah ini dijelaskan supaya nanti runut. Nah, baru susunya disajikan. Begitu juga nanti pada saat kita melakukan proses pengolahan ya, pemrograman komputer yang akan kita kerjakan. Nah, sampai di sini kira-kira paham nggak teman-teman pengertian daripada coding itu ya? Jadi dia sebuah instruksi atau bahasa pemrograman atau percakapan ya antara manusia melalui bahasa pemrograman komputer tadi untuk disampaikan instruksinya komputer itu mau ngapain gitu ya. Nah, ini sudah saya hapus. Lalu mengapa kita harus belajar coding? Kok penting sekali ya di zaman sekarang kita harus perlu belajar coding ya. Jadi kita belajar coding itu memang berawal dari sejak dini, apalagi sesuai dengan instruksi pemerintah sekarang ya. Jadi coding itu bukan hanya tentang kita menulis baris, menulis kode ataupun juga perintah-perintah di dalam text editor tadi, tetapi kita juga akan mendapatkan beberapa hal dalam tubuh kita, salah satunya otak kita. Kita melatih otak kita berpikir secara jernih, lebih kreatif, kemudian inovatif, dan juga berpikir secara terstruktur seperti kita membuat susu tadi. Nah, kemudian coding ini kalau kita ibaratkan seperti olahraga teman-teman. Jadi olahraga untuk otak. Jadi ketika kita semakin dilatih, maka dia akan semakin baik. Jadi logika kita semakin tajam gitu ya. Nah, tujuan daripada belajar coding, nah ini tujuannya. Tujuan belajar daripada coding
yaitu kita bukan soal seberapa canggih produk yang kamu buat, tapi seberapa dalam kamu mempelajari, mengetahui proses daripada pembuatan coding tersebut. Nah, itulah tujuannya. Jadi tujuannya adalah untuk memahami proses. Memahami proses yang akan kita buat. Karena sayang sekali nih teman-teman, kalau kita cuma copy paste terus kita nggak tahu nih alur daripada pembuatan codingan atau aplikasi tersebut, maka ya seperti kita buta saja gitu. Makanya kita harus memahami daripada prosesnya. Di situ kita memiliki tantangan pada saat menulis. Di situ ada errornya, ada bugnya, kemudian kita mencari solusi dan logika yang akan kita tuangkan di dalam aplikasi atau pembuatan pemrograman tersebut. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa dengan adanya pemrograman komputer itu kita berpikir kritis, kemudian ada problem solving, ya kan? Nah, dan yang pastinya menariknya kita bisa belajar codingan ini seluruh bidang studi pasti bisa kita pelajari. Oke. Lalu bagaimana dengan peluang kerja ketika kita bisa ngoding? Nah, selain mengasah otak tadi, ada beberapa poin yang saya tulis. Yang pertama, kamu bisa bikin akun freelance di situs online, lalu kita menawarkan jasa website untuk UMKM. Jadi, kamu punya teman yang UMKM, pengen didigitalisasi, kamu bantu gitu, lalu kita buatkan website, marketplace, jadi orang-orang akan lebih mudah untuk melihat apa produk yang dijual. Lalu yang kedua yaitu bisa membuka kursus coding online. Nah, kursus coding online ini bisa di rumah, bisa di anywhere, jadi banyak yang bisa kita dapatkan peluang-peluang untuk mendapatkan cuan tersebut. Lalu kalau kamu misalnya bekerja di bagian marketing, nah di bagian marketing itu pasti kita bisa jadi digital marketing, atau naik level lagi kamu bisa jadi supply chain analysis. Tools-tools digital yang kamu kerjakan di perusahaan itu bisa kamu akomodir. Nah, bisa juga yang keempat, kamu bisa membuat software. Misalnya kamu tertarik jadi mobile apps developer, atau jadi front end, back end engineer, itu bisa, sangat-sangat bisa gitu ya. Jadi peluang IT itu sangat-sangat luas. Oke, nah tadi kita sudah belajar bahasa coding itu seperti apa. Nanti teman-teman pelajari. Kemudian di episode kemarin juga saya sudah sampaikan text editor apa saja yang bisa kita download. Ya di sini saya menyarankan Visual Studio Code atau pakai Python-nya langsung, aplikasinya bawaan. Kemudian yang ketiga adalah Google Colab. Nah, Google Colab ini sebenarnya sangat memudahkan kita dalam membuat codingan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman memang baru mau belajar, lebih baik teman-teman download, sebenarnya bukan download sih, tapi teman-teman ke laman Google Colab aja. Ini adalah website untuk text editor. Nah, di sini teman-teman langsung bisa eksekusi text editor. Nanti saya ajarkan. Jadi di buku ini kita akan lebih banyak belajar tentang Google Colab gitu. Kenapa? Karena dia tidak perlu diinstal. Jadi semua website yang ada di Google Colab ini teman-teman bisa akses dimanapun dan kapanpun melalui media apapun gitu. Yang penting ada internet saja, gitu ya. Oke, nah di sini teman-teman ada tugas singkatnya di bukunya. Ada 3 soal di sini, nanti teman-teman bisa kerjakan sendiri, gitu ya. Nah, selanjutnya di bab kedua, kita akan belajar bagaimana cara menginstal Python. Nah, khusus untuk di bab 2 ini, nanti saya berikan video yang berbeda di episode selanjutnya, karena kita harus menginstalnya di laptop ataupun juga di tablet gitu ya. Nah, di sini saya ajarkan cara mendownload atau menginstal Python,
kemudian lengkap ya teman-temannya, mulai dari klik download, kemudian pilih installer, pilih apa gitu ya. Di sini nanti teman-teman bisa cek. Nah, ini saya sarankan juga untuk bisa instalasi Visual Studio Code ya. Kalau teman-teman pakai macOS, maka teman-teman bisa langsung download di macOS. Ada beberapa pilihannya langsung di laman atau di websitenya langsung. Kalau teman-teman menggunakan Windows, maka downloadnya di Windows gitu. Oke. Nah, kalau Google Colab kita tidak perlu menginstal. Jadi kita hanya akses ke laman browser, kemudian kita klik Google Colab, lalu di sana kita perlu login menggunakan akun Gmail kita saja, gitu ya. Oke. Ini nanti saya praktekkan di episode selanjutnya, teman-teman. Nah, kita coba ke bab 3. Membangun program seperti membangun rumah. Nah, membangun program, maka kita perlu mempelajari yaitu beberapa variabel. Nah, kalau di pemrograman komputer, variabel yang perlu kita pelajari ya, dan input. Nah, variabel dan input. Oke. Nah, variabel itu adalah kotak penyimpanan, box di dalam sebuah pemrograman komputer yang tentunya dapat menyimpan data. Datanya berupa apa? Angka, teks, ataupun juga informasi lain. Oke, saya kasih tahu pengertian variabel. Variabel adalah sebuah kotak penyimpanan lah. Kotak penyimpanan di dalam komputer, berisi data, nah, yaitu teks, gambar, ya, atau informasi lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan input? Input itu adalah kode yang kita tuliskan. Nah, jadi kode yang kita tuliskan atau perintah yang akan kita sampaikan kepada komputer, atau bisa disebut dengan perintah. Ini pengertian daripada variabel dan input. Nanti kita akan praktek juga teman-teman, bagaimana cara perbedaan variabel dan juga input. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya, variabel dan input perbedaannya. Jangan salah pengertian dari variabel dan input. Oke, kalau kita sudah lurus, sudah niat untuk belajar pemrograman komputer, maka kita juga perlu flashback untuk belajar tentang matematika. Apakah harus belajar matematika pintar-pintar kali? Tidak juga, karena nanti yang memprosesnya tetap komputer. Tetapi kita harus paham dulu matematika yang seperti apa yang kita akan gunakan dalam pemrograman. Jadi kita juga harus belajar yang namanya aritmatika, atau bisa disebut dengan operator di Python. Teman-teman akan bertemu dengan aritmatika ini. Operator aritmatika ini biasanya digunakan untuk menghitung angka. Jelas sekali, dia gunanya untuk menghitung angka. Lalu ada juga yang namanya comparison. Nah, comparison itu perbandingan.
Nah, perbandingan ini artinya apa? Dia membandingkan satu nilai A dengan nilai lain. Perbandingan itu disebut, jadi membandingkan nilai. Membandingkan nilai. Lalu yang ketiga yaitu logika. Sangat jelas karena kita harus berpikir secara logika. Nah, logika ini digunakan untuk apa? Dia memutuskan hal-hal yang kompleks. Itu logika. Memutuskan hal yang kompleks. Contohnya apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kita bisa menentukan pengkategorian dalam jumlah yang banyak tanpa harus manual satu-satu. Dia bisa. Kemudian ada juga yang namanya biner. Sudah dihapus ya, saya hapus dulu teman-teman. Selanjutnya adalah biner. Kalau biner ya pasti bilangan, berhubungan dengan bilangan biner. Nah, kalau bilangan biner ini prosesnya adalah berupa angka, tapi angkanya itu bentuknya itu adalah apa? 0 dan 1. Bilangan biner. Ada juga teman-teman. Ini biasanya digunakan untuk pixel. Pasti untuk pixel. Selain itu ada juga yaitu assignment. Atau penugasan. Nah, penugasan di dalam Python, operator ini digunakan untuk perintah variabel. Untuk perintah variabel. Untuk perintah variabel. Misalkan ya, kita minta tolong sama teman kita. Contohnya gini, tolong bawa roti 5 untuk saya, gitu ya. Bungkus jangan lupa. Lalu ini sama dengan halnya X sama dengan 5, gitu. X sama dengan 5, ya kan? Tolong bungkuskan saya roti 5 bungkus, gitu. Nah, lalu saya minta tolong lagi, kawanku nitip nih, tambah lagi 2 ya. Jadi tambah 2. Jadi akhirnya roti yang akan kita bawa oleh teman kita yaitu 7. Jadi perintah variabelnya berupa angka. Nah, selanjutnya adalah identity. Identity itu adalah untuk mengecek 2 variabel yang menunjukkan objek yang sama. Identity. Untuk cek variabel yang sama. Jadi kalau yang sama, maka dia tidak akan memproses, teman-teman. Itu identity. Selanjutnya ada sequence. Urutan. Sequence itu urutan. Memang banyak ya teman-teman yang harus dipelajari operator matematika karena akan ketemu nanti pada akhirnya. Sequence ini urutan. Nah, biasanya dia digunakan untuk data yang berurutan. Berurutan ini misalnya apa? List ya. List ataupun juga string kalau kita nyebutnya string. Sequence, jadi yang urut-urutan, sequence. Kemudian ada juga yaitu membership yang terakhir, membership atau disebut dengan keanggotaan. Jadi dia akan mengecek, tugasnya adalah mengecek elemen yang ada di dalam suatu koleksi.
Jadi kalau misalnya di absensi nih, urutan 1 sampai 10 absensinya A, B, C, D, E. Nah, tiba-tiba ada nama yang tidak ada, maka dia yang tugasnya membership gitu. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali yang akan kita pelajari di sini. Kemudian ada juga nih tema simple data types. Jadi sign, integer, bilangan bulat bertanda. Ini nanti kita akan praktekkan secara langsung ya teman-teman. Ada float, ada boolean ya. Oke. Ini adalah tipe data, simple data. Data. Ada berapa? 1, yaitu sign, integer. Apa itu? Yaitu bilangan bulat bertanda. Yang kedua, yaitu float. Apa itu float? Yaitu bilangan desimal. Wah, semuanya matematika nih, pusing kepalaku ya. Enggak, akan kalau sudah terbiasa akan lebih enak nih teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu boolean. Boolean itu apa? Yaitu yang benar atau yang salah. Lalu yang keempat itu apa? Yang keempat adalah compound data biasanya. Di compound data itu ada string, ada list gitu ya. Nah, ini tipe-tipe data. Harus teman-teman pahami. Oke, ini ada compound data ya. Saya tuliskan di sini compound data. Yang pertama yaitu ada string. String itu teks atau kata, itu string. Teks lah ya, teks itu string pengertiannya. Lalu yang kedua itu ada list. Nah, list itu adalah tempat menyimpan nilai. List itu menyimpan nilai dalam suatu variabel. Jadi kayak ibaratkan rak supermarket yang berisikan makanan dengan berbagai jenis. Oh, di sini ada makanan basah, di sini ada makanan yang kering, di sini minuman. Nah, itu bisa diganti atau ditambah-tambah. Jadi itulah disebut dengan list, ya. Lalu yang ketiga adalah tuple. Tuple itu dia list juga, kemudian dia sifatnya berurutan, tapi dia tidak bisa diubah bentuknya. Kalau si list tadi, aku mau pindah sini, dia bisa. Tapi kalau si tuple ini, dia sama kayak list, tapi nggak bisa dirubah-ubah. Dia tetap di situ-situ aja. Nah, kemudian yang keempat adalah set. Set itu adalah menyimpan item secara unik, teman-teman. Perintah ini biasanya dia akan mendeteksi teks ataupun juga inputan yang memiliki duplikat atau hal yang sama. Nah, dia akan menghitungnya tetap 1. Jadi kalau teman-teman misalnya angka 10, 10, 10, dia tetap 10 tuh dihitungnya 1, tidak 3 poin tadi. Itu disebut dengan set. Lalu yang kelima adalah dictionary, kamus ya. Jadi dia menyimpan data dalam kata kunci kayak kampus gitu. Misalnya kata kuncinya apa? Keywordsnya apa? Nah, inilah yang perlu teman-teman pahami. Nanti contohnya akan kita praktekkan di episode selanjutnya.